Kota Makkah, sebuah nama yang selalu menyentuh hati umat Islam. Setiap detik, jutaan doa terlantun mengarah ke Ka'bah. Setiap hari, berjuta langkah kaki menapak di jalan-jalan suci yang mengelilingi Masjidil Haram. Tapi kini, ada yang berbeda. Ada yang hilang. Ada kekosongan yang tak biasa. Mata siapapun akan menangkap perubahan ini. Biasanya, setiap sudut kota suci ini dipenuhi manusia berpakaian ihram, berdoa sambil meneteskan air mata. Tapi sekarang, banyak bangku kosong di sekitar pelataran Masjidil Haram. Jalur tawaf yang dulunya begitu padat kini terlihat lebih longgar. Bahkan suasana hotel-hotel di sekitar masjid mulai terasa sepi, sunyi, nyaris tanpa tamu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di jantung spiritual umat Islam ini? Mengapa kota Makkah, kota yang tak pernah tidur, justru kini terasa lebih tenang dari biasanya? Kemana perginya para jemaah? Mengapa arus umroh yang biasanya kembali bergelombang setelah musim haji, kini tak kunjung datang? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan informasi terbaru seputar dunia Islam, umroh, dan haji. Dan silakan tulis di kolom komentar, apa yang kamu rasakan saat melihat kota Makkah yang mulai lengang? Apakah kamu termasuk yang rindu kembali ke tanah suci? 1. Musim haji berakhir, tapi umroh tak menyusul. Biasanya, setelah puncak haji selesai, kota Makkah tidak langsung lengang. Justru gelombang jemaah umroh akan kembali berdatangan dari berbagai negara. Banyak yang mengambil waktu di luar musim haji agar suasana lebih nyaman dan tak terlalu padat. Namun, tahun ini berbeda. Usai wukuf di Arafah dan proses puncak ibadah haji, kota Makkah tetap lengang. Tidak ada gelombang umroh susulan seperti tahun-tahun sebelumnya. Masjidil Haram masih berdiri megah, tetapi kesunyian makin terasa. Seolah kota suci ini belum benar-benar hidup kembali. 2. Ketatnya perizinan dan pengetatan visa umroh. Salah satu penyebab utama dari menurunnya jumlah jemaah adalah kebijakan baru pemerintah Arab Saudi. Visa umroh kini tidak semudah dulu. Setelah berbagai insiden pelanggaran, seperti penyalahgunaan visa dan overstay, Arab Saudi mulai memperketat izin masuk. Kini, calon jemaah umroh harus melalui sistem yang lebih kompleks, seperti sistem nusuk dan sistem kode QR yang harus diotorisasi pemerintah Saudi. Banyak travel kecil kesulitan memenuhi standar ini. Bahkan ada yang terpaksa menunda keberangkatan jemaah karena belum keluar izin visa, meskipun tiket dan hotel sudah dibayar. 3. Dampak penertiban jemaah ilegal saat haji. Tahun 2025 menjadi babak baru dalam sejarah penertiban haji ilegal. Arab Saudi melakukan razia besar-besaran terhadap jemaah yang menggunakan visa ziarah atau bahkan masuk secara sembunyi-sembunyi. Ribuan orang ditangkap, dideportasi, dan bahkan dikenai denda mencapai 90 juta rupiah lebih per orang. Dampaknya, masyarakat jadi takut. Banyak yang batal berangkat karena khawatir mengalami hal serupa. Bahkan jemaah umroh yang sah pun ikut was-was karena ketatnya pengawasan dan perubahan sistem. Travel-travel yang dulu giat menawarkan promo umroh murah pun mulai menghilang satu persatu. 4. Krisis ekonomi global memengaruhi niat umroh. Tak bisa dipungkiri, krisis ekonomi global juga punya andil besar dalam membuat kota Makkah makin sepi. Harga paket umroh melonjak drastis. Tiket pesawat ke Jeddah dan Madinah naik signifikan, begitu pula tarif hotel dan transportasi lokal di Arab Saudi. Sementara itu, nilai tukar mata uang dari banyak negara, termasuk rupiah, terus melemah terhadap rial Saudi. Biaya umroh yang dulunya bisa ditekan di angka 25 juta rupiah, kini melonjak ke atas 35 hingga 50 juta rupiah. Hal ini membuat banyak umat Islam memilih menunda keberangkatan. 5. Pembatasan akses Masjidil Haram lewat sistem digital.
Pemerintah Saudi kini menggunakan sistem pengawasan yang jauh lebih canggih. Untuk masuk ke area Masjidil Haram, setiap jemaah harus memiliki kode izin dari aplikasi resmi. Tidak ada lagi kunjungan bebas ke dalam masjid, bahkan sekadar tawaf sunnah pun harus sesuai jadwal dan barcode. Sistem ini memang menjamin kenyamanan, tapi bagi jemaah mancanegara yang tidak akrab dengan sistem digital berbahasa Arab atau Inggris, ini menjadi kendala besar. Akibatnya, banyak yang gagal masuk atau bahkan membatalkan perjalanan ke Makkah. Dampak sepinya kota Makkah, nafas kota terganggu. Kota Makkah bukan sekadar tempat ibadah. Ini adalah kota yang hidup dari perputaran ekonomi para jemaah. Ketika jemaah berkurang drastis, denyut ekonomi ikut melemah. Ribuan kamar hotel dibiarkan kosong. Restoran, toko kurma, penjual oleh-oleh, hingga jasa laundry tak seramai dulu. Sopir taksi dan pemandu lokal kehilangan banyak pelanggan. Petugas masjid yang dulu sibuk mengatur jalur tawaf kini lebih banyak berdiri diam. Bahkan suasana spiritual yang biasanya sangat terasa, ikut memudar. Suara-suara doa yang mengalun sepanjang hari mulai jarang terdengar. Kini, yang mendominasi adalah keheningan dan suara burung-burung yang melintas di pelataran masjid. Kota yang dulu menjadi titik pusat aktivitas umat Islam dunia, kini memasuki fase baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Fenomena ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa ibadah bukan hanya soal niat dan uang, tapi juga soal izin dan kesempatan dari Allah. Betapa banyak yang ingin ke Makkah, tapi tak diberi jalan. Dan betapa mudah Allah mengubah keadaan. Dari ramai menjadi sepi, dari makmur menjadi lesu. Mungkin ini cara Allah menyaring, menyeleksi, dan mengingatkan kita semua. Bahwa ibadah bukan hanya soal fisik hadir di Ka'bah, tapi kesiapan hati dan jiwa yang bersih untuk datang menghadapnya. Kota Makkah adalah jantung dunia Islam. Ketika jemaah berkurang, jantung itu berdetak lebih pelan. Tapi kita percaya, ini hanya sementara. Insya Allah, kota ini akan kembali semarak. Doa-doa akan kembali menggema, dan tangisan haru jemaah akan kembali membasahi lantai-lantai Masjidil Haram. Mungkin sekarang kota itu sepi, tapi tidak lama lagi. Saat izin Allah turun, saat para jemaah kembali datang dengan niat suci, Makkah akan kembali bersinar. Dan kamu, saudara seiman yang sedang menonton video ini, semoga menjadi bagian dari mereka yang kelak kembali mengisi keramaian tanah suci. Jika kamu juga merindukan Makkah, tulislah kata rindu di kolom komentar. Mari kita doakan bersama agar Allah segera membukakan jalan bagi kita semua untuk kembali ke tanah suci. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kami akan terus menghadirkan kabar terbaru seputar dunia haji dan umroh, kisah-kisah inspiratif, serta tips perjalanan spiritual yang bermakna. Bagikan video ini ke teman dan keluarga yang juga merindukan Makkah. Semoga ini menjadi pengingat, sekaligus penguat semangat, bahwa kita semua akan punya giliran untuk berpijak di tempat paling mulia di muka bumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.